mayoritas ulama kecuali Hanafi boleh mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an. Mayoritas. Ini bukan termasuk membeli ayat Al-Qur'an dengan harga yang murah, bukan termasuk. Sebab di sini mayoritas ulama Maliki dan Syafi'i dan Hambali termasuk yang tidak boleh seorang pengajar Al-Qur'an nerima upah itu hanya mazhab Hanafi. Makanya saya di Pakistan itu madrasah tahfidznya kecil, jelek-jelek, ustadznya juga gurunya jelek-jelek pakaiannya. Sebab bagi mazhab mereka tidak boleh seorang guru ngambil ongkos dari ma'had madrasah tahfidz Al-Qur'an. Dan ternyata sekarang sudah ditarji oleh ulama, ternyata hadisnya dhaif. Kan hadisnya yang mengatakan enggak boleh seorang pengajar Al-Qur'an menerima duit, itu hadisnya ada sahabat Nabi habis ngajari Al-Qur'an, lalu dia nenteng-nenteng busur panah. Kamu dari mana? Saya habis ngajarin Al-Qur'an di rumah si fulan. Itu panah, ini hadiah. Karena saya dikasih hadiah habis ngajar tahfidz Al-Qur'an, ngajarkan Al-Qur'an. Kata dia, jangan kamu terima, itu busur panah. Siapa orang yang habis ngajar Al-Qur'an lalu nerima apa tadi? Panah, hadiahnya akan dikalungkan di neraka nanti. Itu ternyata kata para ulama qawaid tarjih indal mufassirin itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, hadisnya yang kuat itu hadisnya Ibnu Abbas. Apa itu? Inna haqqa ma ahadtum alaihi ajran kitabullah. Ini hadis Bukhari. Sesungguhnya harta, rezeki, nikmat yang paling bagus yang kalian ambil adalah dari hasil mengajar Al-Qur'an. Inna haqqa ma ahadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kalian ambil sebagai upah adalah upah dari mengajar Al-Qur'an. Inilah yang berlaku di Indonesia, di negara-negara di kayak Tunis, di Maroko, Maliki madhabnya, di Arab Saudi. Nah, adapun di Pakistan, sekarang ulama sudah mulai berpikir meninggalkan mazhab tersebut. Sebenarnya, kenapa Pak? Dalilnya, hadisnya, kesian Pak. Kalau seorang pengajar Al-Qur'an enggak boleh nerima upah, sementara dia punya anak, akhirnya sekolah tahfidz akhirnya dibiarkan dalam kondisi terbengkalai. Kenapa? Enggak boleh ngambil upah. Itu Pak ya. Oke. Itu kalau Al-Qur'an, itu pun boleh. Nah, adapun ngajar dosen itu sudah profesi kalau itu. Nah, kalau itu nggak ada perbedaan. Kalau perbedaan di sini tadi, bolehkah mengambil upah dari ngajar Al-Qur'an kayak tahfidz Al-Qur'an, pesantren ngajar tahfidz? Menurut mayoritas ulama, jumhur mayoritas adalah boleh. Yang nggak boleh hanya mazhab Hanafi. Kenapa? Sebab kalau itu dibiarkan, maka lama-lama ini pesantren tahfidz Quran akan gulung tikar. Kalau tidak ditarik, nggak boleh ngambil upah dari para murid-muridnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir ayat ini memerintahkan kita menegakkan sholat. Ya, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka itu ayatnya ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, dan teruslah kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Inilah dalil para ulama bahwa sholat itu harus berjamaah. Warka'u ma'ar-raki'in, rukulah bersama jamaah-jamaah yang rukuk. Tidak ada itu sholat 5 waktu di rumah masing-masing, tidak ada. Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah sholat di rumah. Nabi Muhammad sholat di rumah hanya sholat sunnah. Sholat 5 wajib Nabi Muhammad seumur hidup selalu berjamaah. Jadi kalau ada orang sholat 5 waktu nggak berjamaah, dilakukan sendiri-sendiri, itu bukannya laki-laki, itu namanya mirip laki-laki. Makanya fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijal. Allah mengatakan lelaki sejati adalah yang sholat pagi, siang, sore ada di masjid. Makanya ulama mengatakan kalau ada laki-laki yang sholat 5 waktu di rumah itu bukan rijal, bukan laki-laki, tapi mirip laki-laki. Mirip laki